sipil, yaitu perencanaan gedung 5 lantai yang beranggotakan yang pertama Muhammad Fajri Talib, Muhammad Sirat Al-Sikri, Muhammad Firdaus, Astuti, Octavianus, dan Baso Syafrian Pratama. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Salah satu mata kuliah wajib yang harus diselesaikan mahasiswa sebagai salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana program strata 1 jurusan teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat adalah tugas mata kuliah perencanaan bangunan sipil dengan bobot 4 SKS. Dengan adanya tugas ini, diharapkan mahasiswa dapat merencanakan suatu konstruksi gedung sesuai dengan keahlian yang telah didapat selama mengikuti perkuliahan. Tugas ini yang dipilih berjudul perencanaan struktur gedung 5 lantai. Ya, selanjutnya yang kedua, perumusan masalah atau perumusan dan batasan masalah. Permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan gedung 5 lantai adalah bagaimana merencanakan suatu struktur bawah berupa pondasi dan struktur atas bangunan yang terdiri dari kolom, balok, plat, dan atap yang memenuhi faktor aman dan sesuai dengan standar yang tetap memperhatikan estetika gedung. Dengan kemajuan perkembangan di bidang teknik sipil, maka proyek ini direncanakan dengan mempertimbangkan aspek arsitektur, fungsional, kestabilan struktur, ekonomi, dan kemudahan pelaksanaan, serta kemampuan struktur mengakomodasi sistem gedung, serta aspek lingkungan sekitar proyek. Kemudian yang ketiga, maksud perencanaan. Perencanaan struktur gedung 5 lantai ini dimaksud untuk membiasakan diri dalam menyelesaikan gambar-gambar DNA serta tampak bangunan dalam software AutoCAD. Yang selanjutnya, manfaat perencanaan. Manfaat perencanaan ini adalah mengetahui gambaran rencana struktur gedung 5 lantai yang direncanakan. Ya, sekian dari saya. Lanjut kepada teman kami, bab 2. Baik, terima kasih. Langsung saja saya dari kelompok sekian. Saya akan melanjutkan materi dari Saudara Baso, di mana materi tersebut ini menyangkut tentang bab 2, di mana tinjau yang pertama, slide-nya, next. Tinjauan umum, di mana di sini kita merencanakan sebuah bangunan tinggi, dibutuhkan analisa yang dicermat dan teliti supaya dapat output berupa dimensi dan spesifikasi tertentu. Nah, sesuai kebutuhan bangunan yang direncanakan sebelum konstruksi dilaksanakan. Nah, di dalam proses analisa perancangan diperlukan pendekatan terhadap beberapa aspek. Yang pertama, aspek lingkungan, yang kedua, aspek arsitektural, yang ketiga, aspek fungsi pelayanan. Yang kelima, aspek kemudahan pelaksanaan dan efisiensi biaya. Nah, dalam perencanaan tersebut, landasan perencanaan struktur gedung ini bertingkat harus berpedoman pada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku di negara tempat proyek tersebut dilaksanakan. Dalam kasus ini, proyek dilaksanakan di Indonesia, maka harus berpedoman pada standar nasional,
Standar Nasional Indonesia mengenai perencanaan gedung dan buku pedoman lainnya yang sesuai. Nah, adapun syarat-syarat dan ketentuan tersebut terhadap pada buku pedoman yang pertama, tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung menggunakan SNI 032847/2002. Yang kedua, tata cara perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung SNI 031729/2002. Yang ketiga, pedoman perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung SNI 031726/2012. Yang keempat, pedoman perencanaan pembangunan untuk rumah dan gedung. Yang kelima, tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung menggunakan SNI 15/1991/1-03. Adapun pedoman lainnya yaitu ada di buku teknik sipil Sunggono 1984. Nah, adapun konsep perencanaan gedung selain didesain dapat memikul beban vertikal atau beban gravitasi. Nah, struktur bangunan tinggi juga harus direncanakan tertahap gempa. Untuk itu merencanakan harus perhitungan beban lateral gempa, tingkat untuk bentuk bangunan yang akan direncanakan dapat mempengaruhi metode analisis struktur yang akan digunakan. Nah, untuk konsepnya ini merupakan dasar teori perencanaan dan perhitungan struktur yang meliputi desain. Nah, adapun desain terhadap beban lateral atau gempa dan metode analisis struktur yang digunakan. Nah, adapun perencanaan struktur bangunannya yang pertama yaitu pembebanan, di mana pembebanan ini pemisahan antara beban statis dan dinamis merupakan hal yang mendasar dalam tahap analisa pembebanan. Nah, untuk merencanakan bangunan yang tinggi. Adapun konsep pemisahan ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam mengelompokkan hubungannya dengan kombinasi pembebanan untuk analisa tahap selanjutnya. Adapun beban-beban yang digunakan itu beban mana ini adalah beban yang bersifat sepanjang masa selama bangunan masih tetap ada, bekerja secara terus-menerus pada struktur. Beban mati, di mana beban mati ini terdiri dari semua bagian dari untuk hidup, di mana beban ini beban yang terjadi fungsi pemakaian gedung, seperti benda-benda pada lantai yang berasal dari barang yang dapat berpindah, mesin-mesin serta peralatan yang tidak dapat diganti. Ya, selanjutnya beban angin ini beban yang bekerja pada gedung atau bagian gedung yang disebabkan oleh selisih dalam tekanan udara. Selanjutnya beban dinamis. Dinamis ini adalah beban yang bekerja secara tiba-tiba pada struktur. Selanjutnya perencanaan beton, di mana struktur perlu diperhitungkan terhadap adanya kombinasi pembebanan. Dari beberapa kasus pembebanan yang mungkin selama umur rencana tersebut. Nah, itulah tadi presentasi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Muhammad Sirat Al-Sikri atau dibawakan. Terima kasih. Langsung saja saya masuk tinjauan pustaka. Diartikan sebagai studi kualitatif atau kuantitatif metode dengan teknik analisa. Beberapa analisa ilmiah diterapkan melalui analisis kualitatif dan dapat pula menggunakan analisa kuantitatif. Kedua analisa tersebut digunakan untuk saling melengkapi sejauh mana ketepatan analisanya. Untuk data sekunder itu data yang dijadikan bahan acuan dalam menyesuaikan laporan tugas akhir, di mana data tersebut diperoleh dari instansi tertentu yang digunakan langsung sebagai sumber
dalam perencanaan struktur rumah susun 5 lantai. Lokasi Sumur Boto, Semarang. Untuk deskripsi umum bangunan yaitu deskripsi umum bangunan meliputi fungsi bangunan dan lokasi yang akan didirikan. Fungsi bangunan berkaitan dengan perencanaan pembebanan, sedangkan lokasi bangunan adalah untuk mengetahui keadaan tanah dan lokasi bangunan yang akan didirikan sehingga bisa direncanakan struktur bangunan bawah yang akan dipakai. Untuk bagian denah dan sistem struktur bangunan, yang dimaksud sistem bangunan struktur meliputi rencana struktur yang akan direncanakan seperti atap, portal, dan lain-lain sebagainya yang berfungsi sebagai perhitungan perencanaan lebih lanjut. Sedangkan rencana denah tersebut di atas dengan perencanaan posisi dan kondisi bangunan seperti dinding, letak lift, tangga, dan lain-lain sebagainya. Data tanah berdasarkan penyelidikan, data tanah berfungsi merencanakan struktur bangunan bawah yang akan digunakan. Data tanah tersebut ada 3 poin. Yang pertama, clear, untuk mengetahui kedalaman tanah keras di lokasi tersebut berdasarkan nilai konus. Untuk yang kedua, soil test, digunakan untuk mengetahui nilai berjenis tanah. Poin ketiga itu direction test. Data direction test digunakan untuk mengetahui nilai kohesi tanah dan untuk mengetahui sudut tanah. Wilayah gempa bangunan sekitar, merencanakan suatu bangunan membutuhkan penelitian dalam perhitungan pembebanan. Salah satu pembebanan yang diakibatkan oleh gempa. Oleh karena itu, perlu diketahui wilayah gempa dari struktur yang akan dibangun. Kita masuk pada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan penelitian secara langsung, baik di wilayah pembangunan maupun di sekitar lokasi pembangunan, yang nantinya dipergunakan sebagai sumber dalam perencanaan struktur. Kita masuk pada metode analisis. Pada bagian bawah ini diuraikan secara garis besar langkah-langkah atau metode yang digunakan dalam merencanakan bangunan dan perencanaan strukturnya. Langkah-langkah yang dimaksud meliputi komponen-komponen struktur utama, portal, dan struktur fondasi. Langkah-langkah perencanaan komponen struktur atau antara lain, yang pertama itu kumpulkan data perencanaan, kedua kumpulkan data beban, dan terakhir lakukan perhitungan struktur. Untuk langkah-langkah perencanaan dan perencanaan komponen struktural, balok dan kolom meliputi yang pertama itu kumpulkan data perencanaan, kemudian kedua kumpulkan data beban, terakhir lakukan perhitungan struktur. Untuk langkah-langkah dalam perencanaan dan perencanaan fondasi struktur atau struktur bawah, yang pertama analisa dan penentuan parameter bawah, kedua pemilihan jenis fondasi, ketiga analisa beban yang bekerja pada fondasi, ketiga analisa beban yang bekerja pada fondasi, keempat estimasi dimensi fondasi, kelima perhitungan daya dukung fondasi, dan terakhir itu desain fondasinya. Kita masuk pada bagian rencana teknis pelaksanaan studi. Penyusunan laporan ini, perencanaan struktur susun 5 lantai, lokasi Indonesia bagian timur, dibatasi dalam waktu 3 bulan. Oleh karenanya, untuk dapat menyesuaikan laporan ini, pada waktunya diperlukan perencanaan kerja yang tepat. Kita masuk pada poin berikutnya, tahap pelaksanaan studi. Dalam penyusunan laporan tugas akhir yang akan dilakukan meliputi berbagai tahapan, yang diantaranya itu studi literatur. Studi literatur meliputi hal yang berkaitan dengan struktur atau konstruksi bangunan gedung. Struktur bangunan gedung yang dimaksud adalah struktur utama yang tidak menutup kemungkinan untuk membahas untuk pembahasan lainnya yang menunjang. Untuk analisa data, berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dianalisis untuk mengetahui apakah perencanaan bangunan tersebut telah sesuai atau layak. Kemudian penyusunan laporannya
Diharapkan pada tahap ini telah sampai pada hasil analisa sehingga dapat diambil suatu simpulan dan dapat memberikan rekomendasi walaupun bersifat sementara. Kemudian penyusunan akhir. Tahapan ini merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan studi dengan simpulan akhir dan rekomendasi. Itulah tadi pembahasan dari bab 3. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari teman kita. Selanjutnya 4 yang akan dijelaskan oleh teman kita. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. Saya akan menjelaskan. Slide berikut ini kita melihat beberapa hasil tampak depan yang kita gambar dalam tugas perencanaan bangunan sipil. Berikut beberapa hasil yang kami dapatkan. Bisa kita lihat pada slide berikut di tampak depan. Di sini kita bisa melihat tampak depannya, tampak samping dan tampak belakang. Adapun beberapa gambar lainnya bisa lebih jelasnya kita lihat pada laporan. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya menyuapkan, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Selanjutnya bab 5 yang akan dijelaskan oleh saudara Fajri tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Fajri Talib dengan NIM dan 1119348. Langsung saja masuk ke bab 5 penutup, yaitu ada 2, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya yaitu tugas ini dipilih berjudul Perencanaan Struktur Gedung 5 Lantai. Tugas ini merupakan syarat untuk memenuhi nilai mata kuliah Perencanaan Bangunan Sipil Terpadu. Dalam perencanaan, kami mengambil beberapa aturan dalam SNI yang ada di Indonesia. Kami juga mendapat beberapa perencanaan mulai dari tampak depan, samping kiri, samping kanan, dan tampak belakang. Untuk saran yang kami masukkan yaitu diharapkan kepada penulis laporan ini agar lebih melengkapi lagi laporan perencanaan ini, agar si pembaca dapat mengimplementasikan laporan ini ke dunia nyata. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alihkan ke moderator. Baik, itulah tadi penjelasan tentang proposal kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.